aku nggak bisa nyusuin, nggak keluar asinya, nggak bisa ngasuh anak. Yang disalahin nomor satu tuh aku, seorang ibu gitu kan pastinya, ya kan? Jadi itu yang membuat aku ingin menyakiti suami aku, bukan anak aku. Justru aku mohon maaf sebelumnya buat suami aku, buat anak-anak aku sebelumnya. Hai, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mamiko. Kita sharing bareng lagi yuk di Baby and Kids Sharing. Halo ya bunda, kali ini Mamiko mau sharing mengenai pengalaman yang pernah Mamiko rasakan selama punya baby, maksudnya pasca melahirkan. Mamiko pernah juga sharing di video yang ini mengenai baby blues syndrome dan postpartum depression. Untuk video kali ini Mamiko bukan hanya mau sharing apa yang pernah Mamiko rasakan, apa yang pernah Mamiko alami setelah mempunyai baby ya. Mamiko akan jawab lebih detail lagi, kok bisa, alasan Mamiko kenapa bisa tetap mengurus anak atau bayi selama Mamiko mengalami baby blues atau postpartum depression, tapi masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa ngurus bayinya kayak orang normal biasanya gitu, masih bisa buat video untuk sharing tutorial ngurus baby atau enggak sharing mengenai pengalaman ngurus baby gitu ya. Tapi sementara perasaan di dalamnya itu nggak ada yang tahu gimana gitu ya, sakitnya jiwanya Mamiko tuh nggak ada yang tahu kayak gimana. Jangankan ngurus baby ya, ngurus rumah aja itu bener-bener totalitas, karena aku OCD juga. Namanya penyakit OCD, depresi itu adalah salah satu penyakit gangguan jiwa. Selain itu Mamiko juga akan sharing tipsnya gimana sih melewati semua itu hingga bisa saat ini ya anak Mamiko baby-nya udah usia 3 tahun. Dan ini bukan pertama Mamiko rasakan, tapi dari anak pertama yang sekarang usianya udah 12 tahun juga mengalami hal yang sama, mengalami baby blues dan postpartum depression. Tapi sebelum Mamiko sharing semuanya lebih lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya supaya ayah bunda semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Langsung aja, kenapa Mamiko bisa tetap menjalani aktivitas seperti biasanya, bisa ngurus baby, bisa merawat baby meskipun anakku tuh ditaruh di daycare kalau siang baru pada usia 11 bulan. Dan sebelumnya tuh Mamiko tetap ngurus sendiri dan pernah dibantu juga sama saudara, tapi hanya 3-4 bulan aja. Selebihnya aku urus sendiri tanpa bantuan pembantu sama sekali. Terus masih bisa bikin video nih, sharing ke ayah bunda semuanya. Video-videonya alhamdulillah juga banyak viewernya ya, bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan selamanya ya, ini seumur hidup video yang ada di YouTube ini Mamiko sharing masih bisa beraktivitas seperti orang normal. Mamiko nggak akan jelasin secara medisnya karena udah dijelasin di video yang ini ya. Mamiko akan jelasin gimana cara ngelewatin semua itu sambil yang Mamiko rasain tuh beda dari biasanya, beda dari orang-orang normal, ibu normal biasanya ya. Aku tuh tetap mengurus bayi tuh bisa karena di satu sisi aku sebagai ibu tuh merasa penuh tanggung jawab, pengen anakku tuh sempurna dari mulai kesehatannya, kebersihannya. Aku tuh kayak nggak rela, nggak ikhlas kalau misalnya anak aku tuh dirawat sama orang yang sembarangan, yang jorok. Itu karena udah trauma juga sama anak yang pertama, dulu pakai pembantu, aku kerja, aku tinggalin dan itu sering sakit ya kakaknya Babysha. Bener-bener ngejaga banget karena aku juga punya penyakit yang kemungkinan nurunin ke anak, yaitu asma dan alergi. Jadi harus bener-bener anakku tuh dijaga. Jadi kayak aku tuh ketakutan sendiri, paranoid sendiri. Yang bikin aku sakit mental aku itu kalau punya anak ya, pertama aku ngerasa nggak yakin sama diri aku kalau aku tuh bisa jadi ibu yang baik, aku bisa memberikan materi yang cukup kepada anak. Oh berarti kamu nggak percaya Allah dong? Bukan itu. Namanya orang punya penyakit mental itu beda sama keimanan. Psikologi sama keimanan itu jelas berbeda. Aku percaya kalau semua itu adalah kuasa Allah. Rezeki, kesehatan, maut, jodoh, semua itu dari Allah ya. Tapi karena inner child aku bahwa anakku emang udah punya penyakit mental, ya otomatis pikiran aku
menjadi seperti itu, ketakutan yang berlebihan. Di satu sisi aku tuh ngerasa capek, aku tuh nggak bisa ngelakuin sendiri, semuanya sendiri, beberes sendiri, ngurus anak sendiri, ngasuh anak sendiri. Tapi aku di satu sisi lagi juga aku nggak percaya sama orang yang ngebantuin, misalnya kalau ada di rumah pembantu gitu ya, kayak ngerasa trauma, ngerasa nggak percaya aja gitu. Jadi itu adalah dua sisi yang membuat aku serba salah, trauma, dan ketakutan kalau punya baby, punya anak. Sementara ayah bunda pastinya tahu kita punya baby itu harus benar-benar fokus pada baby kita, gak bisa yang sambil beberes rumah yang perfect terus kita sambil ngurus baby, itu agak sulit kalau nggak ada yang bantuin. Tapi aku pengen ngelakuin semuanya sendiri, kan itu nggak mungkin, itu di luar nalar, itu nggak masuk akal lah ya. Nah itu yang membuat aku sakit jiwaku, mental aku. Ditambah lagi banyaknya masukan dari kanan kiri, dari keluarga yang kurang mengerti kondisi aku. Aku udah kena mental, merasa sendirian, tapi orang-orang yang di sekitar aku ini nggak ngerti, malah terus nge-push aku. Ayo dong asinya bisa keluar, ayo dong kasih asi, berikan yang terbaik untuk anak kamu. Kasihan bayinya. Yang nonton ini mungkin bukan seorang ibu aja, atau bisa jadi yang calon ibu ya, seorang ayah juga, atau nggak keluarganya yang punya baby. Tolong dimengerti lah, dirangkul ibu yang baru habis ngelahirin. Jadi nggak semua ibu yang habis ngelahirin tuh mentalnya kuat, mentalnya tuh sehat. Kalau dia punya latar belakang, background psikologis yang sakit, jiwanya yang sakit, mentalnya sakit, itu bakal ngedown banget, bakal ngedrop banget, dan akhirnya akan membahayakan dirinya juga, bayinya pastinya. Udah banyak ya bunda kejadian amit-amit nauzubillah min dzalik, nggak bunuh bayinya atau ngebunuh dirinya sendiri, menyakitin dirinya sendiri. Alhamdulillah aku nggak sampai sebegitu. Terus kenapa sih masih bisa sharing, bikin YouTube gitu? Itu benar-benar real. Aku lakuin semuanya sendiri, dari mulai mandiin, itu sebelum puput aja aku mandiin sendiri ya, mandiin baby sendiri, tanpa bantuan paraji, tanpa bantuan apapun. Dan tidurin anak sendiri dari anak pertama. Anak pertama itu alhamdulillah nggak pernah begadang sampai sekarang, yang udah 12 tahun. Dan anak kedua sekarang juga alhamdulillah baby-nya nggak pernah begadang. Itu benar-benar real. Aku benar-benar ngelakuinnya sendiri, dan di rumah itu nggak ada pembantu, nggak ada babysitter. Setelah usia 11 bulan tuh baby-nya baru ditaruh di daycare kalau siang aja. Kalau sore aku balik lagi ngurusin semuanya dari A sampai Z sendiri. Dari mulai kalau dia sakit, obatnya apa, susunya gimana. Selain merasakan sedih, kecemasan, dan ketakutan itu ya, aku ngerasain apa sih yang pernah hal terparah yang pernah aku rasakan? Pernah nggak sih aku ada niatan untuk ngebunuh anakku sendiri? Alhamdulillah enggak. Kenapa sih aku ingin menyakiti hingga perasaan ingin membunuh suami sendiri? Karena memang tuh hamil tuh karena keinginan suami aku. Tadinya aku udah trauma banget. Bukan aku nggak menginginkan anakku ya, mungkin suatu saat anakku akan menonton video ini. Aku tuh justru nggak mau punya anak bukan karena aku nggak sayang, aku nggak menginginkan anak aku, enggak. Aku sayang sama anakku, aku sayang sama anak-anak aku, tapi cara-cara aku mungkin aja yang nggak bisa seperti ibu-ibu normal, seperti ibu normal lainnya. Makanya aku tuh nggak mau punya anak lagi. Aku takut kalau aku tuh nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak aku nggak bisa memberikan kasih sayang seperti ibu-ibu yang lainnya, nggak bisa ngasuh maksimal, nggak bisa mencukupi secara materi. Banyak ketakutan aja. Makanya aku nggak mau hamil lagi, trauma, karena aku merasa semua sendirian, aku jauh dari keluarga. Makanya sebaiknya melakukan parenting ke psikolog kalau perlu sebelum mempunyai anak, sebelum adanya kehamilan. Jadi bukan parenting atau edukasi atau ke psikolog itu setelah kita punya anak. Apalagi yang punya inner child buruk ya, masa lalu yang buruk, segera ke psikolog. Jangan sampai mental anaknya juga kena. Kalau bisa putus rantai itu, jangan sampai terus ke turunan selanjutnya.
Biar durasi videonya nggak kepanjangan, aku akan lanjutin di video berikutnya mengenai tips atau cara aku melewati masa-masa baby blues dan postpartum depression. Hingga saat ini anakku udah usia 3 tahun. Aktifin lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke yang lainnya. Thank you for watching, sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.